Halo semuanya, kembali lagi di praktikum pemrograman web. Kali ini kita akan membahas tentang model migration, setter, dan out. Nah, ini praktikum ini melanjutkan project dari minggu lalu, mana minggu lalu kita telah belajar tentang view. Sudah ada view manajemen barang, tapi kita nggak akan ke sini dulu. Kita akan bahas tentang tadi migration, model, view, dan out. Migration, model, setter, dan out. Nah, apa itu model? Nah, Laravel sendiri memakai konsep namanya MVC, yaitu Model View Controller, di mana model itu mengatur pertukaran data antara database dengan Laravel. Kemudian view sendiri untuk menampilkan, dan controller itu berada di tengahnya. Jadi dia mengelola data yang diberikan oleh model sebelum diberikan ke view. Terus untuk contoh model sendiri, ini ada model user. Dan kalau mencari model itu biasanya itu di app models, hanya ada user. Untuk Laravel versi 7 ke atas kalau nggak salah. Kalau 6 masih di app. Nah, untuk model user sendiri, nah itu ada available. Apa itu available? Jadi kalau misalkan kita mau mengedit sesuatu, kita bisanya itu kalau available-nya itu true. Kalaupun kita misal mau ngedit semuanya, kita tinggal gini aja, protected guarded gini. Kalau misal kita ingin mengedit semua, cuman kita atur di sini hanya yang bisa edit itu name, email, password. Nah, hidden ini yang ya hidden, kalau misal diakses dari luar itu password sama remember token. Dan ada cache ini yang di casting, misalkan email verified add itu tipenya datetime. Ini contoh model, cuman kita hari ini coba untuk membuat model barang sekaligus migrasinya. Oke, pertama-tama kita bikin dulu model sekaligus header. Kalau model sekaligus header dari Laravel tuh artisan make model, kita bikin barang, kemudian main m itu maksudnya model sekaligus migration. Ini sudah terbuat di create. Ini sudah terbuat dua file, yaitu migration dan model si barang. Model barang dan migration si barang kita benerin di migration dulu. Nah, jadi barang itu ada nama sama stok. Terus kita coba bikin namanya dulu. Jadi tabel string nama. Jadi nama tipenya string. Nah, sebelumnya juga Laravel tuh punya migration default, yaitu user, password reset, valid job, sama personal access token. Dan kita bikin baru namanya create barang stable. Kemudian di sini kita migrate, artisan migrate. Nah, di sini kita praktik ini tabelnya di sini bernama track 10db. Nah, di sini barang kita view. Nah, ini sudah ada namanya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini kan ada stok. Terus gimana caranya kita menambahkan stok? Nah, itu bisa mungkin kita bisa migrate ulang gitu ya. Kita taruh di sini,
kita pakai unsigned integer, kemudian stok di sini, dan kita PHP artisan migrate fresh, ini maksudnya ngulang dari awal. Nah, ini kita jalankan, kita refresh, nah sini ada stok, tapi itu bukan cara yang baik karena ya kita harus ngulang dari awal. Nah, cara yang baik itu ya kita ulang dari migrate fresh lagi, ya di sini belum ada stoknya. Di sini kita bikin yang namanya kayak partition migration, kita add stock to barang stable, dan kita define tabelnya itu barang. Nah gini, nah di sini untuk menambah stok kita tinggal tabel barang itu punya stok unsigned big integer to stock. Nah, kemudian kita downnya itu untuk drop column stock, kita migrate ya, partition migrate add stock to barang table, jadi tetap bisa. Nah ini stoknya ketambah. Nah kemudian kita juga misalkan, nah ini up sama down. Up itu untuk apa? Ini up itu ketika migrate biasa, sedangkan down itu ketika kita rollback ya. Jadi Laravel itu bisa nge-rollback migration, jadi migrate rollback. Nah maka stoknya hilang, non kolom stok. Nah ini, nah ini, jadi kita drop kolom namanya stok. Tapi sebelum kita migrate lagi, coba kita tambahkan di sini, misalkan buku, kita save, kita migrate lagi, dan nah ini stok itu untuk unsigned big integer sendiri biasanya defaultnya itu 0. Kemudian itu untuk apa itu namanya, untuk migration, kemudian kita ke model barang ini kita bisa protect fill label kita, yang bisa di fill itu apa aja, kita bikin nama sama stok. Kemudian mungkin kita akan bikin apa itu namanya, seaternya terlebih dahulu. Jadi kita bikin seater PHP make seater barang seater. Nah itu ada di database seater, di sini barang seater. Kita bikin dulu use app models bukan seater, apa barang, kemudian kita barang create, misalkan namanya adalah gelas, dan stoknya 10, PHP artisan basic. Nah setting complete, cuman ketika kita refresh, nah belum bertambah. Kenapa? Karena ini belum dipanggil. Kita harus taruh dulu di sini, kan ini di scroll
barang seeder kelas. Nah, ini nggak perlu kita use karena ini berada di satu folder di deposit. Nah, di sini kalau berhasil tuh ada ini ya, dan kita cek di sini gelas 10 stok berhasil terbuat. Nah, tapi kalau kita jalankan lagi, cek. Nah, ini gelasnya double. Nah, ini kenapa? Kan ya karena kita jalankan create-nya tadi ya. Untuk mengatasinya kita bisa gunakan mungkin bukan create ya. Ini go copy, go comment. Ada namanya di Laravel tuh first or create. Tuh butuh dua array pertama itu yang ngecek untuk biar tahu ketika ini tuh unik. Misalkan kita bikin gelas sama buku, ini jadi yang ketika sudah ada barang yang namanya itu gelas, maka dia nggak akan bikin lagi. Nah, stoknya kita bikin 10, dan kita juga di sini bikin buku ya, jadi biar tahu ketika ini tuh berjalan cuma sekali aja. Ketika ada barang namanya itu buku, maka buat jika tidak ada buku maka buat stoknya 5. Jika nggak ada ya di skip. Kita jalankan. Nah, berjalan, dan di sini buku dan kelas nggak berubah. Buku masih 0 karena sudah ada, jadi nggak grade 5. Kalau misalkan buku kita hapus, nah buku ke create dengan stok 5. Itu untuk seeder. Atau kemudian kita mungkin untuk sekalian persiapan CRU di minggu depan, kita akan bikin modelnya dulu, walaupun nanti belum tentu kepake gitu. Atau ini aja lah, kita ubah dulu view yang di sini karena ini kan masih statis, belum dari database. Kita di main blade sama main controller kita ubah dulu ya. Ini langsung return view main. Di sini use app models, kita pakai barang yang dolar barang sama dengan barang target semua. Kita di sini compact barang. Jadi biar variabel barang ini bisa dipakai di view. Di sini kita for each barang as barang barang nama dan barang stok. Refresh. Nah nih kelas, oh iya nomor. Ini jadi untuk si Laravel sendiri, kalau for each di view kita bisa menggunakan variabel namanya loop iteration. Terus kalau misalkan kita tambahkan lagi, misalkan apa ya, misalkan pen, kita stok 3, save. Di sini pen 3,
cara penggunaan model salah satunya begini. Dan nah kita persiapan minggu depan kita akan sekalian bikin model. Model apa ya? Kategori. Juga barang kategori. Nah, kategori kita ke migrasinya dulu. Di kategori itu ada namanya. Sedangkan untuk barang kategori, nah ini kita akan bikin foreign key ya. Jadi itu tabel pivot antara barang dengan kategori. Jadi barang itu punya banyak kategori. Ini salah satu cara bikin pivot, cara bikin foreign key yang saya bikin integer. Namanya misal barang ID. Sama kategoris ID. Kita juga define foreign key-nya. Ya mungkin kalau teman-teman dari pernah lupa itu kalian tenang aja, kalian bisa buka dokumentasinya Laravel gitu. Misal di sini reference tabel. Di sini, nah ini ada contohnya ini. Jadi foreign-nya namanya barang ID, reference ke ID si barang. Juga kategoris ID ke ID milik kategoris. Dan baptisan grid. Nah, nanti ada barang kategoris dan kategoris. Kemudian si Laravel itu ada yang namanya di modelnya itu ada yang namanya relation. Mungkin kita define, kita cari di sini. Jadi ketika barang itu punya banyak barang kategori, kita cek di sini has many. Laravelnya Laravel 8. Nah ini, jadi misal kita gini ya, public function ini kan punya banyak barang kategoris, itu return this as many. Kita barang punya banyak barang kategori, berarti di sini kelasnya barang kategori, dan foreign key-nya di sana ada barang ID, di sini ID.
Kemudian kita juga bikin yang di barang kategori itu S1. Barang kategori itu punya satu kategori di mana di sana formattingnya itu ID, dan di sini namanya kategoris ID. Oke, kita coba tambahkan dulu melalui inject database. Kita misal bikin kategori apa ya namanya ya, kita bikin kategorinya buku sama makanan gitu ya, walaupun nggak kepakai. Atau apa ya, atau bukan buku ya, barang lama. Dan di sini di barang kategoris kita tambahkan isi buku, si gelas. Nah, ini aku bikin lagi, aku tambahin misalkan di sini tambah satu lagi aja lah, kita tambah makanan, kemudian ada buah. Di sini di barang kita tambahkan dulu manggis, stoknya 20, punya ID 6. Kita tambahkan di barang kategori, jadi ID nya 6, kategorinya buah itu ID 3, dan 6 punya makanan, kategori ID nya 2. Dan kita juga kasih gelas untuk barang lama, di gelas itu ID 2, kategorinya 1, dan buku itu juga 1, buku 1 pen 1, 45. Nah, sudah berhasil terbuat. Dan kita di sini kita tambahkan aja satu kolom lagi, namanya mungkin kategori, kemudian di sini kita barang kategoris, kita refresh. Oh ya, belum aku serve. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat gelas itu punya satu barang kategori dengan ID 3, barang ID nya 2, kategori ID 1. Dan ini manggis punya 2 barang kategori, cuman kita nggak nampilkan seperti ini. Kita baiknya kita for each lagi di sini, di for each barang kategoris, maaf ini barang kategoris as barang kategori, dan kita outputkan strip br. Jadi barang kategori, setiap barang kategori itu punya hash one, punya satu kategori yang ada namanya. Refresh, barang lama, buah, makanan. Oke, gitu sih kalau untuk relation. Sebenarnya relation dapatnya mungkin kalau ingin menambah wawasan bisa ke apa itu namanya, ke dokumentasinya langsung aja. Terus apalagi ya, mungkin kita bahas Seeder itu ada factory.
Oke, pertama kita akan buat factory, user factory. Kemudian modelnya itu user factorial redaxis. Oh iya, Laravel itu punya bawaan itu user factory. Jadi oke, kita tinggal pakai aja. Jadi kita bikin seeder baru, make seeder user seeder. Di sini kita panggil user factory, kita misalkan butuh 10 user, kemudian kita create gini. Nah, kita bisa manggil seeder tanpa ke sini, tanpa kita taruh sini, dengan artisan dbseed kelasnya user seeder. Sebelumnya kita cek user dulu, kosongan ya ini. Kita seeder ini user not found. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menggunakannya ketika tidak di satu folder. Use maksudnya setting complete fresh. Nah, di sini kita ada user 10 user dengan ya ini namanya, kita pakai si Laravel itu ada yang namanya Faker. Kita tinggal pakai aja this Faker, ya kita pakai name dan kita pakai unique email. Nah, untuk passwordnya sendiri itu dibikin begini. Ini itu hasil hashing dari kata password. Ini passwordnya itu password, tinggal menggunakan. Ya mungkin itu untuk factory ya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke authorization. Jadi kan pasti kan kita tahu ya, yang bisa nambah barang itu cuman misalkan akun yang sudah login. Aksi itu juga yang bisa itu cuman akun yang bisa login. Tuh kita authorization Laravel Bootstrap. Oke, kita pertama require Laravel UI. Nah, mungkin teman-teman nggak ada kuning-kuning begini. Sebenarnya ini karena aku waktu ganti-ganti settingan PHP-nya ada yang kayaknya salah, jadi ada kuning-kuning seperti ini, warning. Cuman kalau punya teman-teman nggak ada ya nggak masalah, malah lebih bagus. Require Laravel UI, kemudian ini paper design UI bootstrap main out. Apa ini ya? Nah, jangan lupa npm install dan npm run dev. Ini mungkin agak lama biasanya karena ya tergantung sinyal sih, cuman ini agak lama, makanya mungkin ku pause dulu. Selanjutnya setelah kita run dev, kemudian npm run dev, setelah npm install kita npm run dev. Oke, ini ada error, sebentar aku cari dulu. Oke, mungkin untuk npm run dev-nya tadi ada yang kelewat ya, jadi aku lupa install Laravel Mix. Nih ketemu npm install Laravel Mix.
kemudian tinggal npm run dev. Oke, kita install dulu mix npm install laravel mix, terus run dev, dan bisa. Oke, sekarang kita jalankan gambar desain UI bootstrap out. Oh ya, udah keinstall ya tadi ya. Ini kita install di mana? Nah ini dia ada layouts, app template, ada views baru namanya out. Ini berarti udah keinstall. Sekarang kita jalankan lagi. Oke, ya ini enggak ada yang berubah ya karena kita belum apa-apa kan, memang kita belum apa-apa kan. Nah, yang jelas untuk pertama kita akan bikin tombol buat login. Itu jadi si Laravel itu ada yang namanya ya, jadi ada add quest. Nah, ini ketika kita itu belum login, maka add quest ini akan aktif jika maka kita pakai else-nya. Kita bisa pakai yang di welcome ini aja. Kita juga bisa pakai if root is login, atau kita ini buat ngecek apakah rootnya itu bisa login atau enggak. Terus jika kita bisa ngecek apakah kita itu user terout sudah login atau kita belum, kita akan copy ini aja, kita taruh di body sini, di sini mungkin ya. Bukan di bawahnya manajemen barang, di sini aja. Oke, nah di sini itu mungkin di pojok kanan aja, X right. Nah, gini mungkin lebih bagus. Jadi ini gimana? Jadi kita ngecek apakah kita sudah login atau belum. Karena kita posisi belum login, maka kita akan yang tabel yang ini, yang else. Jadi kita bisa login, terus jika punya root register ya kita ke register. Kita nyoba login. Ini kita akan pakai yang kita seeder tadi, yang kita factory, terus passwordnya password. Nah, kita berhasil login dan kita kembali aja ke sini, dan ya di sini tampilnya jadi home. Misalnya kita pingin ya, misalkan tambah barang sama aksi ini bisa diakses oleh user yang bisa login aja, ya kita tinggal pakai ini aja, add out. Di sini tombol tambahnya mana ya, ini kita out, sama di sini out. Di sini nggak banyak berubah karena emang kita masih login posisi, kita logout dulu. Nah, ketika kita logout maka ya ini tombol tambah barangnya hilang, aksinya juga hilang. Kita harus login dulu kayak tadi, passwordnya password, dan your login berhasil masuk, dan maka tambah barang sama teman-temannya bisa digunakan kembali.
ya mungkin itu untuk out. Sebenarnya ini cuman out dasar aja, maksudnya yang bawaan si Laravel. Cuman kalau teman-teman misalkan pengen gunain yang di luar, misalkan kalian pengen manajemen, ada role-nya, misal role admin, role user, role super user, kalian bisa bikin tuh. Untuk referensi aja ada yang namanya Laravel Breeze. Nah, ini simple implementation of all Laravel authentication. Juga ada namanya Spati, Laravel permission Spati. Terus juga kalian bisa bikin sendiri kalau apa ya, mungkin dulu aku kalau yang manual itu kita bisa apa ya, di coding penguin coding Laravel rule. Ini kalau nggak salah penguin digital ya, bukan penguin coding. Nggak salah ini tuh multi out yang ada user management sama role-nya. Aku pernah pakai ini buat tugas besar ya. Ini cuman buat apa itu namanya, cuman buat referensi aja. Cuman kalau misal teman-teman tahu yang lebih bagus ya silahkan. Dan ini Laravel 7, jadi mungkin secara penempatan folder agak beda. Kan kalau misal kalian udah paham sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Oke, mungkin itu sih untuk teman kali ini. Kita telah belajar tentang model, kita telah belajar tentang seeder, terus migration juga, terus authorization. Terus oke, untuk terakhir kodenya itu kita katanya jangan lupa Laravel mix. Tuh, ya mungkin sekian. Oke, terima kasih semua.